Alhamdulillah. Alhamdulillah ahadis somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'an bi hubbil ibadil amin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina ala Muhammad alladzi arsala lil alamin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat sehat, nikmat kemudahan, sehingga kita masih bisa bersama-sama melangkah kaki ke Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim ini untuk bisa menyelenggarakan, melaksanakan amal ibadah wajib kita untuk mencari ridha Allah semata, yaitu sholat Jumat berjamaah di tempat ini. Itu merupakan satu kesempatan yang besar, karena dengan itulah kita menetapkan diri kita sebagai salah satu orang, salah satu umat, salah satu hamba Allah yang bertakwa dan juga beriman kepadanya. Karena itulah masyarakat muslim Allah, setiap kali dalam sholat Jumat adalah merupakan rukun dalam sholat Jumat. Kita selalu diingatkan, kita semua dari khatib dan juga seluruh jamaah, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga diri kita untuk bersungguh-sungguh, berhati-hati menjaga perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Masyarakat muslim rahimakumullah, pada saat ini kita masih di bulan Muharram, bulan awal dari tahun Hijriah, di mana kita selalu masih mengingat apa niat dari penetapan tahun Hijriah itu, karena kedepannya diharapkan tahun ke depan, setelah kita masuki Muharram ini, kita akan memenuhi target-target dari amaliyah kita atau perbuatan kita pada tahun ke depannya. Masyarakat muslim rahimakumullah, sebetulnya bulan Muharram menjadi tahun baru itu sudah sejak zaman dahulu, sudah sejak zaman bahkan sebelum Hijriah, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Kita pahami itu, bahwa pada awalnya masyarakat Arab menggunakan tahun Hijriah dengan sistem lunar solar. Jadi menggunakan perhitungan bulan dengan cara menghitung putaran bulan. Tetapi tahun awalnya di bulan Muharram selalu dimulai dari musim gugur. Jadi itu menghitung berdasarkan perhitungan matahari. Sebab kita tahu bahwa perhitungan kita di Masehi menghitung matahari, maka musim kemarau, musim penghujan, atau kalau di utara musim dingin, musim gugur, itu selalu pada waktu yang sama. Tapi kemudian kebiasaan itu menyebabkan tidak punya tahun satu. Selalu awal tahun saja, tapi kemudian tidak ada waktunya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka kemudian ketika umat Islam masuk kepada masa kepemimpinan, jadi umat Islam bukan lagi merupakan kelompok masyarakat kecil, tapi sudah memimpin umat menetapkan kebijakan, maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab, maka beliau menerima masukan dari seorang gubernur, seorang sahabat Abu Musa Al-Ansari, untuk mengingatkan bahwa menyurat ke tempat jauh, ke wilayah-wilayah Islam yang begitu luas,
itu harus ada tanggalnya. Kalau tidak ada tanggalnya bingung ini dikirim kapan, perintahnya kapan. Kadang-kadang perjalanan jauh, suratnya sampai, perintah yang harus dilakukan sudah lewat tanggalnya. Karena itulah kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah untuk menetapkan penanggalan. Tentu kita sama-sama paham, ada yang mengusulkan tahun lahirnya Rasulullah, ada yang mengusulkan tahun turunnya Al-Quran atau wahyu pertama kali, dan pula ada yang mengusulkan tahun ketika hijrah dilaksanakan. Maka kemudian Umar bin Khattab memutuskan untuk menggunakan tahun di mana al-haq dan batil itu dipisahkan. Dan menurut Umar bin Khattab, al-haq dan batil itu jelas terpisah ketika hijrah terjadi. Kenapa? Karena sebelum hijrah masyarakat muslim sembunyi-sembunyi, tidak bisa menerangkan, menjelaskan secara terbuka al-haq dan batil. Sehingga kemudian beliau menetapkan, marilah kita memulai tahun 1. Masa kali ini, masa umat Islam adalah dihitung sejak tahun kejadian Hijriah. Kalau sudah 17 tahun, maka 17 tahun sejak Hijriah. Kalau sudah 1400 tahun, maka 1400 tahun sejak Hijriah. Tahun barunya kapan? Tetap di bulan Muharram. Walaupun hijrahnya Rabiul Awal, tapi di tahun itulah terjadi hijrah. Nah, masyarakat rahmatullah, walaupun inilah ketetapan Umar bin Khattab, tapi saya pikir cukup baik bagi kita untuk tetap mengambil semangat dari penetapan hijriah itu, untuk tetap kita niatkan apa yang kita mau laksanakan di tahun kedepannya kita. Jadi penetapan hijrah itu adalah menetapkan ketika terjadi perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah atau Yasrib pada waktu itu, kemudian berubah namanya menjadi Madinah. Kalau kita lihat, hijrah itu sendiri bisa bermakna berpindah. Kalau kita meminjam istilah yang dipakai oleh Ibrahim, Nabiullah Ibrahim di surat Al-Kabut ayat 26, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim. Maka menurut lafaz Lut yang kemudian, Nabi Lut yang kemudian disebutkan dalam Quran, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabbku, sesungguhnya dialah yang aziz dan yang hakim. Jadi makna dari hijrah yang pertama adalah berpindah kepada Tuhan, berpindah kepada Rabb, berpindah untuk menjadi hamba Allah, berpindah untuk mengabdi, untuk lebih mengabdi kepada Tuhan yang punya sifat aziz dan hakim. Kita lihat bahwa Quran seringkali menggunakan dua kata yang kesannya kontradiktif, tapi sebetulnya itulah meluaskan maknanya. Al-Aziz adalah yang maha besar, yang maha tegas, yang maha bisa menetapkan sesuatu tanpa bisa didebat atau tanpa bisa ditawar-menawar lagi. Itu Al-Aziz. Tapi kalau kita sekedar pelari kepada yang aziz, yang tegas, maka kadang-kadang orang akan takut. Ini kalau saklek nanti bagaimana? Begini begitu salah. Tapi Quran mengatakan, Ibrahim mengatakan, berangkatnya Ibrahim berhijrah kepada Al-Aziz, Allah yang aziz dan hakim, yang maha perkasa, tapi dia Allah juga maha bijaksana. Jadi punya kemampuan untuk menetapkan, memutuskan, menciptakan, tapi Allah tahu bagaimana kemudian ciptaannya, dan kemudian bersifat adil bagi semua ciptaannya. Jadi masalah muslimahullah, yang pertama kita perlu niatkan dalam berhijrah ini adalah, yang pertama, marilah kita berhijrah untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita beragama hanya sekedar sebagai satu stempel, sebagai satu label bahwa kita adalah umat muslim, tapi kemudian kita tidak menghamba dengan Allah dengan sebenar-benarnya,
marilah ke tahun ke depan kita berhijrah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang aziz, yang tegas, yang maha besar, tapi kita tahu beliau adalah yang hakim atau bijaksana. Masyaallah muslimullah, Quran sendiri mencatatkan dengan bahasa yang berbeda untuk istilah hijrah. Jadi Quran sendiri mencatatkan dari lafaz Ibrahim langsung di surat Shofat ayat 99. Surat itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala inni dzahib ila rabbi sayahdin. Ibrahim menurut Quran mengucapkan kalimat dengan lafaz Ibrahim sendiri adalah, berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku dzahib. Jadi kalau kita lihat di dalam kamus, maka hijrah itu juga bermakna zahid atau zahaba atau sampai kepada. Jadi bukan hanya sekedar berpindah, tapi sampai kepada apa? Sampai kepada Rabb yang maha memberi petunjuk. Jadi yang kedua kita lakukan dalam hijrah kita bukan hanya hijrah makani, hijrah tempat, tetapi adalah kita berhijrah untuk bagaimana mencari petunjuk. Jadi kalau tahun-tahun kemarin Islam kita hanya sekedar mengerjakan pekerjaan rutin, sholat kita sholat yang rutin sesuai dengan jadwal saja, maka sekarang kita mesti punya semangat ke tahun ke depan kita berislam, kita juga mencari petunjuk lebih jauh. Bagaimana mencari? Maka tidak ada lain kecuali kita belajar. Ya, jadi tidak cukup hanya mengerjakan pekerjaan aktivitas ibadah kita sehari-hari, tapi marilah kita menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita, menambah pengetahuan kita, sehingga bagaimana kita mendapatkan petunjuk lebih baik untuk bisa kita beriman dan berislam dengan cara-cara lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, masalah muslim rahimahullah, kita tahu bahwa hijrah itu adalah langkah yang dilakukan oleh umat muslimin pada saat itu dengan penuh pengorbanan, meninggalkan semua milik di Makkah untuk berangkat ke Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang yang disayangi, meninggalkan juga harta, kekayaan, semuanya ditinggalkan untuk menjaga diri menjadi hamba Allah yang terbaik dan melakukan pengorbanan. Karena itu amat sangat bisa dipahami bahwa di dalam Quran hampir selalu menggandengkan istilah-istilah hijrah itu dengan istilah-istilah jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusikum a'dzamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Dalam surat Taubah ayat 20 Allah mengatakan, yaitu mereka yang beriman dan kemudian berhijrah dan kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, maka bagi mereka mendapatkan derajat yang setingkat lebih tinggi, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita lihat bahwa Allah memberikan gambaran bahwa iman itulah satu status yang dimiliki orang yang akan menjadikan dia beruntung untuk menjadi jalan ke surganya. Akan tetapi ada kelompok dari orang yang iman yang lebih daripada orang beriman yang lain, yaitu wahajaru, yaitu mereka orang berhijrah. Dan ada orang lagi yang kemudian lebih tinggi lagi, wajahadu fi sabilillah. Yang paling lengkap adalah orang yang beriman, berhijrah dan kemudian berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa dan harta. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita melihat bahwa setelah tadi kita berhijrah kepada penghambaan Allah yang lebih baik, kepada Allah yang memberikan perlindungan tetapi dia juga bersifat adil, maka kita juga berhijrah kepada mencari petunjuk. Dan yang ketiga adalah kita berhijrah kepada keadaan di mana kita siap mengorbankan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-jihadu fisabilillah, setelah kita melakukan jihad berlandaskan keimanan kita, maka disitulah Allah akan memberikan a'dzamu darajatan, ya, derajat yang paling tinggi. Betul bahwa kita seringkali merasa masuk surga saja sudah bagus, gitu ya. Akan tetapi kalau kita hanya mentargetkan masuk surga saja, nauzubillahi kalau ternyata kita juga tidak cukup amal kita untuk itu.
Maka sesungguhnya alangkah terbaiknya kalau kita berusaha berjuang untuk mencapai surga yang tertinggi. Kalau ada bagian-bagian yang kita tidak bisa capai, maka insya Allah Allah masih akan tetap menyelamatkan kita dan memberikan kita surga. A'zamu darajatan, itu merupakan target kita agar kita menjadi orang yang betul-betul terbukti berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas amalia kita sehari-hari. Dan yang keempat, masalah muslim rahimahullah, yang saya catat dari semangat hijrah yang ingin ditampilkan kepada kita oleh Umar bin Khattab adalah sikap untuk beristiqomah. Kenapa demikian? Kalau kita lihat latar belakang kenapa kemudian tahun Hijriah ini ditetapkan tidak lagi geser-geser, betul-betul menggunakan tahun bulan, tidak lagi menetapkan bergesernya awal tahun berdasarkan awal tahun keadaan matahari atau musim. Kenapa? Karena pada masa itu kaum kafirin itu mengubah-ubah tahun sesuai dengan kebutuhannya. Kita tahu Muharram itu adalah bulan yang diharamkan untuk berbuat maksiat dan berperang. Maka untuk kepentingan berperang, orang-orang kafir menggeser-geser. Oh, awal tahunnya diundurkan saja yang seharusnya Safar menjadi Muharram, supaya bulan ini kita masih bisa berperang dan memusuhi orang. Sehingga kemudian penetapanlah Allah turunkan, sehingga kemudian Rasulullah menetapkan bahwa awal tahun harus tetap. Dan 1 Muharram akan selalu jatuh pada saat setelah 12 bulan Hijriah itu, bulan berdasarkan lunar itu dilakukan. Allah mengingatkan kepada kita, innaman nasi ziyadatu fil kufri yadullahu bil ladzina kafaru